Selanjutnya Pak Ikmal, Ustadz, apa hukum tanah kubur wakaf dibina tembok simen di tepinya? Sebab kuburan di tempat kami keadaannya berbukit-bukit. Tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling, tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling tanah itu, maka berarti kita sudah mengambil tanah wakaf orang. Tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling, ini gimana nanti orang seandainya sempit lah, jadi di kota, sempit kota. Lalu kemudian orang mau menggali, makanya di Bakti itu, di Makla, itu satu kubur itu bisa 10 digali lagi. Habis itu sekian tahun sudah hancur, gali lagi. Kenapa? Karena itu wakaf milik bersama. Jadi kalau nanti kita lihat ada beda sama di Mesir. Di Mesir itu coba tengok di pintunya. Kenapa pakai pintu-pintu? Wakaf keluarga si Anu. Nah, itu keluarga-keluarganya. Coba di pintu di Mesir. Sebelum sampai ke Azhar ada tanah pekuburan luas. Pintu itu tulis, ini wakaf keluarga si Anu. Dibuat macam rumah-rumah. Jadi kalau keluarga si Anu masuk, keluarga si Anu itu memang wakaf keluarga punya. Adapun wakaf milik umat Islam, kita kapling-kapling, gimana kita mau wakaf tanah kapling umat Islam punya? Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya makam emaknya dibuatnya pakai itu. Itu memang saya beli tanah wakaf. Perlu saya jelaskan supaya nanti jangan dituduh orang saya mengkapling tanah wakaf. Jadi fitnah. Adapun membangun fustat. Jadi dulu istilahnya yang pertama membangun tuh Umar bin Khattab, fustat. Fustat tuh kemah. Dibangun kemah di atas makam, tujuannya supaya orang berziarah nggak kena panas. Maka hukumnya mubah. Tapi ketika dibangun beton di tanah umat Islam, maka itu izinnya ke umat Islam. Kan milik umat Islam tuh tanah wakaf, bukan milik kita. Adapun kuburan dikasih batu saja, penting di kota-kota kuburan mesti dikasih batu keliling, kasih batu. Sebab kalau nggak dikasih batu diambil perumahan, banyak tanah pekuburan sudah diambil. Nah,